Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, saat ini kita menyaksikan begitu menyedihkan nasib warga yang berada di Gaza, Palestina. Ketika di bulan suci Ramadan ini seharusnya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan begitu khusyuk, namun kita melihat bahwa mereka menjalankan ibadah puasa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam serangan yang luar biasa membabi buta yang dilakukan oleh Israel dan juga aksi genosida yang terus saja dilakukan oleh Israel. Selain itu juga kita mengetahui bahwa saat ini sudah lebih dari 31.000 masyarakat di Gaza, Palestina yang meregang nyawa akibat serangan dari Israel. Mereka mayoritas adalah anak-anak, kaum wanita, dan juga kaum lansia. Lantas apa yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia untuk mendorong adanya kemerdekaan di Palestina? Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Agak batuk dikit, Iya, tapi nggak apa-apa. all in all, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meskipun dalam kondisi agak batuk-batuk. Kita doakan semoga cepat sembuh dari batuknya, Amin, Bu Retno. amin, amin. Bu Retno, kalau kita berbicara saat ini seharusnya warga di Gaza bisa melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman, dengan tenang untuk fokus beribadah. Tapi saat ini mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Buat buka puasa susah, buat sahur aja susah. Lantas apa yang kemudian bisa kita lakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di Gaza? Terima kasih sekali lagi. Thank you very much for having me. Saya tertarik sekali dengan pembukaan Mbak Tisa tadi, bahwa ini adalah bulan suci Ramadan, seharusnya mereka bisa beribadah dengan baik dan sebagainya, tetapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena situasi kemanusiaan di Gaza yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi kata pembuka Mbak Tisa tadi, exactly apa yang saya sampaikan di depan Summit for Democracy yang baru saja dilakukan di Seoul di Korea Selatan pada tanggal 18 Maret yang lalu. Saya baru kembali dari Seoul, saya berbicara di depan banyak sekali Menteri Luar Negeri dan juga NGOs LSM Internasional. Jadi saya buka, ini walaupun summitnya adalah Summit for Democracy, tetapi saya buka dengan mengatakan selamat menunaikan ibadah Ramadan kepada Muslim seluruh dunia. Tapi kita sedih, sangat disayangkan bahwa saudara-saudara kita di Gaza masih mengalami penderitaan kemanusiaan yang sangat luar biasa, even sampai di bulan suci Ramadan ini. Jadi waktu pembukaan tadi saya langsung ingat statement yang saya sampaikan di depan Summit for Democracy. Nah, kita bicara mengenai tragedi kemanusiaan, katastrofi kemanusiaan. 31.000, 32.000, sekarang angkanya sudah lebih dari 32.000. Dan you rightly mention bahwa sebagian besar, almost 70%, 70% dari para korban tersebut adalah wanita dan anak-anak. Dan jumlah terus bertambah dan kita belum melihat, at least pada titik ini, penurunan eskalasi penyerangan Israel kepada sipil, masyarakat sipil di Gaza. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Indonesia? Kalau kita lihat, terlepas dari Gaza, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Karena it is mandated. Ini merupakan mandat amanah yang memang harus dijalankan. Nah, oleh karena itu, pada saat Gaza mengalami situasi seperti ini, maka dari sejak Day One kita sudah bergerak. Dukungan politik tadi saya sampaikan terus-menerus kita berikan. Sekarang yang diperlukan adalah selain dukungan politik adalah juga dukungan kemanusiaan. Nah, so far dari sisi bantuan kemanusiaan kita sudah berikan in total adalah sekitar 1.100 ton. Jadi round pertama dikirim melalui pesawat itu ada sekitar 200 sekian ton. Itu bahan yang diperlukan. Terus kemudian melalui kapal itu jumlahnya ada sekitar 900-an. Jadi kalau in total itu ada 1.100 ton. Dan bantuan-bantuan kita itu adalah bantuan-bantuan yang sudah dikurasi. Karena ada juga bantuan yang
ada, tetapi yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Kan di dalam situasi emergency seperti ini banyak sekali kejadian yang bantuan yang diberikan tidak sesuai atau tidak pas dengan apa yang diperlukan. Oleh karena itu kita bekerja sama baik dengan UNRWA maupun dengan Palang Merah Mesir untuk menanyakan kepada mereka apa yang dibutuhkan, sehingga apa yang kita kirim ini betul-betul apa yang mereka perlukan, dan alhamdulillah bantuan kita semuanya sudah masuk di Gaza. Jadi kita, kalau pertanyaannya kembali kepada apa yang sudah dilakukan, itu antara lain yang sudah dilakukan. Dari segi politik, selain bantuan kemanusiaan, banyak sekali yang kita sudah bisa lakukan. Mungkin nanti saya jelaskan selanjutnya. Ya, bantuan kemanusiaan kita terus berupaya memberikan begitu ya, baik dari jalur yang sudah dikirimkan pertama, kemudian yang kedua kita mengirimkan kapal. Kapalnya baru balik ya Bu ya, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, baru beberapa hari yang lalu. Tapi menyedihkan sekali, bantuan ada. Bantuan tersebut nggak bisa tersampaikan kepada masyarakat di Gaza, Palestina. Bahkan harus dijatuhkan melalui jalur udara, nggak tepat sasaran. Bahkan banyak yang sampai meninggal dunia karena ketiban sama bantuan itu sendiri, Bu Retno. Jadi betul sekali. Pada saat kita mau mengirimkan bantuan, masalah delivery itu masalah yang betul-betul kita perhatikan. Dan saya jadi salah satu upaya kita termasuk adalah terakhir saya bertemu, kita berlima, Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Luar Negeri Saudi, Jordan, Mesir, Indonesia. Kita berlima karena saya kan termasuk satu di antara 7 Menteri Luar Negeri yang diberikan mandat oleh para pemimpin OKI untuk melakukan apapun yang dilakukan secara maksimal agar penderitaan kemanusiaan ini dapat segera berakhir. Jadi kita berlima ketemu dengan Sekjen PBB di Jenewa bulan lalu, bulan Februari. Kita bicara antara lain mengenai masalah bantuan kemanusiaan. Karena kita sedih. Satu, bantuan kemanusiaan yang melalui darat panjang antriannya, dicek, kemudian pada saat pengecekan itu memakan waktu yang lama, antriannya semakin panjang, dan barang-barang yang masuk ke Gaza itu juga karena cek itu ditentukan mana yang boleh, mana yang tidak, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, pada saat bantuan itu masuk ke Gaza, belum tentu bantuan itu bisa mencapai ke orang atau kepada organisasi yang mengkoordinir bantuan tersebut. Karena serangan itu juga terjadi kepada bantuan, konvoi bantuan itu sendiri. Dan pada saat saya melakukan pertemuan dengan Sekjen, dia mengatakan bahwa pengawalan bagi pengiriman bantuan itu juga mendapatkan diserang oleh Israel. Nah, dengan situasi darat yang lamban, padahal kita tahu di utara itu sudah, tapi masih ada orang sekitar 527 ribuan kalau tidak salah orang Gaza yang bertahan di utara. Kan pertama serangan utara terus-terusan, mereka didesak masuk ke selatan. Sekarang selatan pun dihajar terus oleh Israel. Nah, kita juga fokus bantuan ke utara, karena utara itu saya ketemu dengan Menteri Luar Negeri Jordan dan Palestina, dan mereka mengatakan begini, banyak orang sekarang yang meninggal bukan karena dampak dari perang langsung, misalnya dia ketembak atau apa dan sebagainya. Mereka meninggal karena secondary. Hal yang menyebabkan meninggalnya itu dari hal yang kedua, yaitu apa? Sakit dan kelaparan. Sehingga bantuan kita coba apa ya yang bisa kita lakukan. Pada akhirnya Jordan mengatakan kepada kita, Indonesia termasuk yang diajak bicara, Jordan berinisiasi untuk memberikan bantuan dari udara, dropping. Memang ini bukan ideal, tetapi that is the least that we can do. Karena bantuan dari udara ini, satu, pertanyaannya selalu siapa yang mengkoordinir? Ya nggak ada yang mengkoordinir. Yang kedua, kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kalau tiba-tiba arah angin misalnya berubah atau bagaimana, maka parachute yang diterjunkan itu juga bisa jatuh ke laut dan sebagainya. Tetapi that is the least that we can do. Jadi inisiatif
bantuan dropping dari udara itu perlu kita apresiasi. Kita tahu ada kelemahannya, tetapi itu yang dapat kita lakukan sejauh ini dan kita termasuk yang diajak bicara. Oleh karena itu, saya sudah bicara dengan Pak Menteri Pertahanan, dengan Pak Menko Polkam, dengan Pak Panglima dan juga tentunya dengan Presiden. Saya lapor Presiden, kemudian kita bicara berempat, terus kemudian kita merencanakan juga untuk membantu join dengan Jordan untuk memberikan bantuan dari udara. Pokoknya apapun, intinya begini, apapun yang dapat kita lakukan untuk membantu bangsa Palestina, kita akan lakukan. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali, Bu Retno, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.